Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jika Anda baru di sini, perkenalkan, saya seorang penjelajah misteri yang telah menghabiskan puluhan tahun menyusun puzzle sejarah yang terlupakan. Sebelum kita masuk ke jantung cerita malam ini, izinkan saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas pencari jawaban ini. Klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, karena apa yang akan saya bagikan bukan sekadar kisah, tapi sebuah warisan. Nah, duduklah yang nyaman. Ada sesuatu yang saya simpan terlalu lama. Sesuatu yang dipercayakan kepada saya dalam keadaan yang luar biasa. Dan sampai Desember ini, saya tidak cukup berani untuk membagikannya secara terbuka. Apa yang akan saya ungkap malam ini tidak berasal dari buku manapun. Bukan dari arsip rahasia Vatikan, bukan dari cerita ufolog atau ilmuwan NASA. Ini diajarkan kepada saya oleh seorang pria yang sedang sekarat. Di sebuah desa kecil di Galilea, tidak jauh dari Danau Tiberias, saat matahari terbenam yang selamanya mengubah cara saya memahami realitas. Dan jika Anda mendengarkan ini di bulan Desember, di ambang Natal ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ada kekuatan-kekuatan yang bekerja di luar pemahaman kita. Sinkronisitas yang oleh orang dahulu disebut tanda. Fakta bahwa pesan ini sampai kepada Anda tepat sekarang adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Izinkan saya bersikap langsung. Saya tidak akan mempermanisnya. Informasi yang akan Anda dengar ini setua peradaban manusia sendiri, dan ini begitu kuat sehingga agama-agama besar sengaja menyembunyikannya selama berabad-abad. Dan ini berkaitan dengan sesuatu yang sederhana, sehari-hari, dan tampak sepele. Garam. Ya, garam. Mineral putih yang ada di dapur Anda, yang Anda gunakan untuk membumbui makanan tanpa memikirkannya dua kali. Tapi izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merenung, mengapa hampir semua peradaban dalam sejarah menganggap garam suci? Mengapa tentara Romawi dibayar dengan garam, salarium? Mengapa dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, garam adalah unsur pemurnian dan simbol perjanjian? Mengapa dukun dari tradisi tertua menggunakannya untuk ritual perlindungan? Setelah 40 tahun menyelidiki misteri yang diabaikan sejarah resmi, saya bisa pastikan kebetulan tidak ada. Musim gugur 1987, perjalanan kelima saya ke Israel. Ada kegelisahan mendalam dalam diri saya. Dalam penelitian tentang Yesus dari Nazaret, tentang Injil-Injil apokrif, tentang ajaran yang tidak dimasukkan gereja ke dalam Alkitab, saya berulang kali menemukan referensi ritual yang melibatkan garam dengan cara yang tidak pernah dijelaskan siapapun. Bukan metafora puitis, tapi instruksi yang tepat dan rinci. Saya butuh jawaban. Dan disitulah saya bertemu Harun, nama samaran. Saya tidak akan membuka identitas atau lokasi pastinya, karena saya berjanji. Harun adalah keturunan terakhir dari garis penjaga pengetahuan yang merunut ke abad pertama. Keluarganya menjaga selama 2000 tahun ajaran yang tidak pernah tertulis dalam Injil manapun. Tradisi lisan yang diturunkan dengan ketaatan yang hampir obsesif. Saat kami bertemu, usianya 93 tahun. Mungkin itu yang membuatnya akhirnya bicara. Mungkin dia melihat sesuatu di mata saya. Atau mungkin, seperti katanya malam itu sambil kami berbagi roti dan anggur kental, sudah tertulis bahwa kamu akan menjadi perantara untuk membawa pengetahuan ini ke dunia saat waktunya tepat. Saya menghabiskan 3 minggu bersama Harun. Setiap malam, setelah matahari terbenam di bukit-bukit Galilea, kami duduk di pelataran rumah batu kecilnya, dan dia bicara. Saya rekam semuanya. Sebagian besar yang dia ceritakan begitu luar biasa dan mengganggu bagi narasi resmi, sehingga saya memutuskan untuk menyimpannya sampai momen yang tepat. Tetapi, ada satu ajaran khusus yang Harun sampaikan dengan urgensi luar biasa. Sebuah ajaran yang menurutnya bisa langsung dipraktikkan, bermanfaat, dan memiliki kekuatan nyata bagi siapa saja yang mau mendengar. Dan ajaran itu berhubungan dengan garam dan 7 tempat spesifik, di mana garam harus diletakkan untuk mengaktifkan apa yang dia sebut segel perlindungan ilahi. Dengarkan baik-baik. Yang akan saya bagikan ini bukan takhayul, bukan sihir, bukan ilmu gelap. Ini adalah pengetahuan leluhur, kebijaksanaan yang dipelihara selama ribuan tahun.
sebuah teknik spiritual yang efektif, dan Desember atau Natal yang mendekat ini adalah momen yang sangat penting untuk mempraktikkannya. Mengapa? Itulah yang akan saya jelaskan, persis seperti yang Harun sampaikan kepada saya. Jadi, mengapa Harun begitu bersikeras tentang waktu ini, tentang bulan Desember ini? Ini bukan sekadar tentang perayaan. Dalam kalender spiritual yang diakui tradisi kuno, Desember menandai periode kegelapan maksimum di belahan bumi utara. Hari-hari terpendek, malam-malam terpanjang. Dan dalam tradisi yang Harun jaga, kegelapan fisik ini berhubungan dengan melemahnya tabir yang memisahkan realitas kita dari dimensi lain. Ini adalah momen di mana kekuatan negatif lebih mudah menyusup ke rumah, keluarga, dan hidup kita. Tapi, dan ini yang penting, ini juga adalah momen di mana cahaya ilahi bisa termanifestasi dengan kekuatan terbesar jika kita menciptakan wadah yang tepat untuk menerimanya. Natal, jelas Harun kepada saya, tidak ditempatkan di Desember secara kebetulan. Gereja Perdana tahu betul Yesus tidak lahir pada tanggal itu. Mereka sengaja menempatkannya di sana karena mereka memahami kekuatan spiritual dari momen ini dalam setahun. Mereka tahu perlu untuk mengimbangi kekuatan kegelapan dengan perayaan cahaya. Namun, apa yang tidak disampaikan oleh gereja yang terinstitusionalisasi kepada umat adalah praktik spesifik yang dilakukan orang Kristen perdana untuk melindungi rumah mereka selama periode kritis ini. Dan disinilah peran garam. Karena, lihatlah, garam bukan sekadar mineral. Dari sudut pandang fisika, garam adalah salah satu kristal paling sempurna di alam. Struktur molekulnya memiliki geometri yang presisi dan teratur, menjadikannya apa yang orang dahulu sebut wadah energi. Kristal, seperti yang bisa dikonfirmasi fisikawan manapun, punya kemampuan menyimpan dan mengirimkan informasi vibrasi. Itulah mengapa kristal kuarsa digunakan dalam jam tangan. Itulah mengapa kristal digunakan dalam penerima radio pertama. Garam, khususnya natrium klorida dalam bentuk kristal alaminya, memiliki sifat yang jauh melampaui fungsi kuliner. Garam menyerap, memurnikan, dan mengubah. Dan ketika ia dikonskrasi dengan niat, dengan kata-kata, dengan keyakinan tulus, ia menjadi instrumen kekuatan yang tak bisa dilawan oleh energi negatif. Harun menceritakan bahwa pada abad-abad pertama kekristenan, sebelum Gereja Roma menginstitusionalisasikan dan membatasi praktik spiritual, para pengikut Sang Nazaret mengetahui dan kerap menerapkan penggunaan garam sebagai perlindungan. Itu bukanlah sesuatu yang rahasia atau esoteris. Itu adalah praktik umum yang diturunkan dari guru ke murid, dari ayah ke anak. Namun ketika kekristenan menjadi agama negara, ketika kekuatan politik bercampur dengan kekuatan spiritual, banyak ajaran praktis ini sengaja ditekan. Alasannya sederhana, rakyat yang tahu cara melindungi diri sendiri, yang bisa mengakses kekuatan ilahi langsung tanpa perantara, adalah rakyat yang sulit dikendalikan. Dan kontrol adalah persis yang ingin dipertahankan oleh hierarki agama dan politik. Tapi tradisi itu bertahan. Dalam komunitas terpencil, dalam garis keluarga seperti garis Harun, dalam naskah-naskah yang tak pernah melihat cahaya publik, pengetahuan itu terpelihara. Dan sekarang di Desember ini, saya menjadi perantara agar pengetahuan itu sampai kepada Anda. Karena setelah puluhan tahun menyimpan informasi ini, setelah bertahun-tahun bertanya kapan momen yang tepat untuk mengungkapkannya, sesuatu dalam diri saya berkata bahwa momen itu adalah sekarang. Gejolak yang menggoncang dunia. Kekuatan-kekuatan yang seakan melepaskan diri di semua lapisan realitas. Semuanya menunjukkan bahwa umat manusia membutuhkan alat perlindungan. Dan ini adalah salah satu yang paling kuat yang saya kenal. Jadi, kita telah paham mengapa sekarang. Dan kita telah paham apa itu garam dari kacamata yang lebih dalam. Sekarang, sebelum saya memberitahu Anda ketujuh tempat spesifik itu dan pernyataan yang harus diucapkan, ada satu hal mendasar yang perlu Anda pahami. Praktik ini bukanlah mantra ajaib. Ini bukan trik atau formula otomatis. Apa yang akan Anda lakukan adalah membangun sebuah perjanjian atau ikatan dengan kekuatan-kekuatan baik yang ada di luar persepsi biasa kita. Dan agar perjanjian itu sah,
Anda perlu bertindak dengan ketulusan, keyakinan, dan kesungguhan hati. Jika Anda melakukannya sebagai eksperimen semata, coba-coba saja, dengan hati yang dingin dan pikiran yang skeptis, jangan harapkan hasil. Tapi jika Anda mendekati praktik ini dengan sikap yang benar, dengan keterbukaan seseorang yang mengakui ada lebih banyak hal di alam semesta daripada yang bisa dicapai indera kita, maka Anda akan mengalami sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda dan keluarga. Nah, Harun menjelaskan bahwa rumah jauh lebih dari sekadar ruang fisik. Dalam tradisi yang ia jaga, rumah adalah organisme hidup, sebuah sistem energi dengan alirannya sendiri, salurannya sendiri, pintu masuk dan keluar yang unik. Persis seperti tubuh manusia yang memiliki titik-titik vital dan meridian, tempat energi mengalir. Rumah memiliki zona-zona kekuatan yang menentukan kualitas hidup yang berlangsung di dalamnya. Dan ada 7 zona itu yang sangat kritis. 7 titik di mana pertempuran tak kasat mata antara terang dan gelap sering terjadi. 7 tempat yang harus disegel dan dikonskrasi jika kita ingin hidup dalam perlindungan ilahi. Mari kita jelajahi satu persatu, dan Anda akan merasakan betapa masuk akalnya secara intuitif. 1. Pintu masuk utama. Ini seharusnya tidak mengejutkan bagi siapapun yang akrab dengan tradisi spiritual dunia. Dalam Yudaisme, mezuzah dipasang di bingkai pintu. Di banyak budaya Asia, simbol perlindungan ditempatkan di pintu masuk. Dalam tradisi Kristen kuno, ambang pintu secara khusus diberkati ketika keluarga pindah ke rumah baru. Pintu masuk adalah titik di mana segalanya masuk, dan yang saya maksud segala sesuatu adalah yang terlihat maupun yang tak terlihat. Setiap orang yang melintasi pintu Anda membawa muatan energinya sendiri, bekas spiritualnya. Setiap pikiran, emosi, niat yang memasuki rumah Anda melakukannya melalui pintu itu. Jika pintu masuk tidak terlindungi, jika tidak ada filter spiritual yang menyaring apa yang boleh lewat dan apa yang harus tetap di luar, maka rumah Anda sangat rentan. Dengan menempatkan garam di sini dengan niat dan kata-kata yang tepat, Anda mendirikan apa yang Harun sebut penjaga tak kasat mata. 2. 4 sudut rumah. Ini memiliki makna geometris dan spiritual yang dalam. Dalam tradisi Harun, persegi melambangkan perwujudan spiritual di ranah fisik. Angka 4 merujuk pada 4 elemen, 4 arah mata angin, 4 penjuru ruang. Dengan menyegel 4 sudut rumah, Anda mendefinisikan perimeter suci. Anda menetapkan batas wilayah spiritual Anda. Ini seperti menggambar peta yang berkata jelas, sampai di sini wilayah yurisdiksi saya. Di sini saya yang berkuasa di bawah otoritas yang diberikan. Mengonskrasi sudut-sudut ini mengubah rumah biasa menjadi ruang yang disucikan. 3. Ruang tidur Anda. Disinilah kita memasuki wilayah yang sangat sensitif, karena tidur adalah salah satu keadaan kerentanan spiritual terbesar manusia. Saat tidur, kesadaran biasa kita menarik diri, pertahanan mental mengendur. Kita memasuki keadaan alter kesadaran, di mana kita jauh lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Mimpi buruk, teror malam, sleep paralysis, semua ini memiliki penjelasan spiritual yang sering diabaikan sains materialistis. Menempatkan garam di kamar tidur, khususnya di sudut-sudut dan, jika memungkinkan, di bawah tempat tidur, menciptakan medan perlindungan yang menyertai istirahat Anda, seperti tidur di dalam perisai tak kasat mata. 4. Dapur. Tepatnya area di mana Anda menyiapkan makanan. Alasannya jauh melampaui hal praktis. Dapur dalam tradisi Harun mewakili jantung nutrisi rumah. Itu tempat bahan baku diubah menjadi kehidupan. Setiap makanan yang Anda siapkan membawa energi yang Anda sertakan saat memasaknya. Jika Anda memasak dengan cinta dan syukur, Anda memberi nutrisi spiritual. Jika dengan amarah atau kepahitan, Anda meracuninya secara halus. Menyegel dapur dengan garam melindungi sumber nutrisi keluarga Anda. Ini menyatakan bahwa segala yang disiapkan di sini akan membawa cap ilahi. 5. Kamar mandi utama. Ini mungkin titik yang paling disalahpahami. Orang cenderung menganggap kamar mandi sebagai tempat profan. Padahal, ini adalah tempat pemurnian. Disinilah kita melepas ketidakmurnian fisik, membersihkan, memperbarui diri. Mandi ritual ada dalam hampir semua tradisi agama dunia,
tapi kamar mandi juga tempat kerentanan. Disinilah kita telanjang tanpa lapisan pelindung psikologis. Justru karena kerentanannya, kamar mandi bisa menjadi titik akses istimewa bagi energi negatif. Menyegelnya dengan garam yang dikonskrasi menyatakan ini adalah tempat pemurnian sah dan tidak ada kekuatan gelap yang boleh beroperasi di sini. 6. Kamar anak-anak atau remaja. Yang muda sangat rentan terhadap pengaruh spiritual. Persepsi mereka belum dikondisikan oleh materialisme. Sistem energi mereka masih berkembang. Dan seperti kata Harun dengan sungguh-sungguh, dalam zaman yang akan datang, yang saya yakini sudah tiba, anak-anak akan menjadi sasaran utama kekuatan kegelapan. Melindungi secara spiritual ruang tempat mereka beristirahat bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ini adalah tanggung jawab tak terelakkan bagi setiap orang tua yang memahami sifat pertempuran yang sedang berlangsung. 7. Ruang doa atau meditasi Anda. Tempat ketujuh ini menutup lingkaran perlindungan. Jika Anda belum memilikinya, Desember ini adalah momen sempurna untuk menetapkannya. Tidak perlu ruang khusus, cukup sebuah sudut yang disisihkan untuk tujuan spiritual. Harun menyebutnya sanktuari domestik. Dahulu, setiap rumah memiliki tempat sucinya sendiri, tempat keluarga berkumpul untuk bersyukur dan meminta bimbingan. Agama yang terinstitusionalisasi perlahan menghilangkan praktik ini, memusatkan penyembahan di tempat ibadah yang dikontrol. Tapi sanktuari domestik dianggap lebih kuat, karena ditopang oleh cinta tulus sebuah keluarga. Menyegel ruang doa Anda dengan garam secara eksponensial meningkatkan keefektifan kehidupan spiritual Anda. Ini menciptakan portal di mana langit dan bumi bertemu dengan intensitas khusus. Jadi inilah peta lengkapnya. Pintu masuk, 4 sudut, kamar tidur, dapur, kamar mandi, kamar anak, ruang doa. 7 titik yang membentuk benteng utuh. Sekarang dengan peta di tangan, bagaimana kita mulai membangun tembok pertahanan ini? Baiklah, kita sudah punya peta. Sekarang, mari kita bicara tentang perjalanannya. Bagaimana kita benar-benar melakukan ini? Ini bukan tentang melempar garam secara sembarangan. Setiap langkah adalah bagian dari membangun niat dan menghidupkan ikatan itu. Pertama, mari kita siapkan garamnya. Idealnya, gunakan garam laut yang tidak dimurnikan, tanpa bahan kimia tambahan, yang paling alami. Garam meja biasa telah melalui proses industri dan kehilangan sebagian potensi alamiahnya. Tapi, dan ini penting, jika Anda hanya punya akses ke garam meja, itu juga bisa bekerja. Yang terpenting adalah niat yang Anda bawa, bukan semata karakteristik fisik mineralnya. Siapkan secukupnya untuk ketujuh tempat. Tidak perlu banyak, segenggam kecil di setiap titik sudah cukup. Kedua, waktunya. Harun menekankan bahwa waktu terbaik untuk ritual ini adalah di akhir hari, saat matahari telah terbenam dan kegelapan tiba. Ini adalah momen transisi antara siang dan malam, antara terang dan bayangan, dan dalam momen-momen liminal seperti inilah, tindakan spiritual memiliki kekuatan lebih besar. Jika bisa dilakukan pada Jumat malam, lebih baik lagi, karena Jumat menandai awal Syabat dalam tradisi Yahudi, waktu berkat khusus. Tapi jika tidak, malam apapun di bulan Desember menjelang Natal adalah waktu yang tepat. Ketiga, persiapan pribadi Anda. Sebelum memulai, mandilah dengan niat sadar untuk membersihkan diri. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Bayangkan air yang mengalir menghanyutkan segala energi negatif, kekhawatiran, ketakutan, meninggalkan Anda bersih dan siap untuk tindakan suci yang akan dilakukan. Setelah mandi, kenakan pakaian bersih, sebaiknya warna putih atau terang. Luangkan beberapa menit untuk hening, tenangkan pikiran. Hubungkan diri dengan niat terdalam Anda untuk melindungi rumah dan keluarga Anda. Keempat, konsekrasi garam. Sebelum menempatkannya di 7 lokasi, Anda harus mengonsekrasi garam yang akan digunakan. Letakkan garam dalam wadah, sebaiknya dari keramik atau kaca, bukan logam atau plastik. Letakkan tangan Anda di atas wadah, tanpa menyentuh garam, dan ucapkan kata-kata seperti ini, atau kata-kata serupa yang tulus dari hati Anda. Kukonsekrasi garam ini dalam nama segala yang suci dan benar. Kunyatakan garam ini sebagai penjaga perjanjian abadi
antara yang ilahi dan manusia. Kunyatakan ia memiliki kekuatan untuk memurnikan, melindungi, menyegel. Kunyatakan ia sebagai alat terang melawan segala kegelapan, keteraturan melawan segala kekacauan, berkat melawan segala kutuk. Jadilah demikian. Kelima, penempatan dan pernyataan. Sekarang Anda akan berkeliling rumah, dimulai dari pintu utama dan diakhiri di ruang doa Anda. Di setiap dari 7 tempat, letakkan sedikit garam dan ucapkan pernyataan spesifik. Izinkan saya memberikan pernyataan yang diajarkan Harun, yang bisa Anda sesuaikan dengan suara dan bahasa Anda sendiri. Di pintu masuk utama, letakkan garam di ambang dan sudut bingkai pintu. Katakan, "Kusegel pintu masuk ini dengan garam perjanjian ilahi. Kunyatakan hanya yang datang dari terang boleh melintasi ambang ini. Segala kejahatan, penyakit, kutuk, roh kegelapan, tinggallah di luar. Pintu ini dijaga oleh penjaga tak kasat mata, yang membedakan yang terberkati dan yang terkutuk. Hanya yang terberkati boleh lewat. Rumahku berada dalam perlindungan ilahi mulai saat ini." Di 4 sudut rumah, letakkan garam di setiap sudut. Katakan, "Kutetapkan batas wilayah spiritualku." Keempat sudut ini menandai perimeter suci rumahku. Tak satu pun kekuatan gelap boleh beroperasi dalam batas ini. 4 malaikat hadiran berjaga di 4 penjuru ini. Di utara, perlindungan; di selatan, perlindungan; di timur, perlindungan; di barat, perlindungan. Rumahku adalah benteng semangat. Di kamar tidur Anda, letakkan garam di sudut-sudut ruangan dan, jika mungkin, di bawah tempat tidur. Katakan, "Kukonskrasi ruang istirahat ini. Kunyatakan tidurku akan dilindungi. Malam-malamku akan damai. Tak ada mimpi buruk atau teror malam yang boleh menyentuhku di sini. Mimpi yang kualami di tempat ini akan membawa wahyu dan penyembuhan. Kamar ini adalah sanktuari peristirahatan, di mana jiwaku dipulihkan dan tubuhku diperbarui." Di dapur, letakkan garam dekat tempat Anda menyiapkan makanan. Katakan, "Kukonskrasi sumber nutrisi ini. Setiap makanan yang disiapkan di sini akan membawa cap berkat. Tanganku saat memasak akan menjadi alat cinta dan kesehatan. Kelimpahan akan mengalir ke rumah ini dan takkan pernah kekurangan rezeki. Dapur ini adalah altar rasa syukur, di mana materi diubah menjadi kehidupan." Di kamar mandi utama, letakkan garam di sudut-sudutnya. Katakan, "Kukonskrasi tempat pemurnian ini. Di sini kulepaskan segala ketidakmurnian fisik dan spiritual. Tak ada pikiran gelap yang boleh bersemayam di ruang ini. Segala rasa malu, bersalah, godaan merusak, tercuci dan tersingkir saat aku masuk ke sini. Kamar mandi ini adalah titik pembaruan, di mana aku muncul bersih dan dikuatkan." Di kamar anak-anak remaja, letakkan garam di sudut-sudutnya. Katakan, "Kulindungi anak-anakku dengan perlindungan ilahi. Pikiran mereka dijaga dari segala pengaruh jahat. Hati mereka tersegel dari segala kebingungan dan penipuan. Malaikat penjaga berjaga saat mereka tidur. Mereka akan tumbuh dalam kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan spiritual. Senjata apapun yang ditempa melawan mereka tidak akan berhasil." Di ruang doa meditasi Anda, letakkan garam membentuk lingkaran kecil atau di sudut area tersebut. Katakan, "Kukonskrasi sanktuari domestik ini. Disinilah langit dan bumi bertemu. Di sini suaraku akan didengar dan dijawab. Di sini aku menerima bimbingan, wahyu, kekuatan. Ini adalah titik tersuci rumahku, jantung spiritual, dari mana berkat memancar ke segala penjuru. Segala yang kuminta di sini dengan keyakinan tulus akan dikabulkan menurut kehendak ilahi." Keenam, penutupan. Setelah garam ditempatkan di ke-7 lokasi, lakukan perjalanan terakhir mengelilingi seluruh rumah. Lewati setiap ruang sambil menyatakan, "Rumah ini tersegel dan terkonskrasi. Ini adalah wilayah kebaikan, kediaman terang, benteng perdamaian. Segala yang menghuninya berada dalam perlindungan ilahi. Jadilah demikian dan memang demikian." Ketujuh, pemeliharaan. Garam yang Anda tempatkan tidak perlu sering diganti. Keefektifannya bertahan sekitar 1 tahun jika kehidupan spiritual Anda tetap aktif dan rumah Anda dijaga sebagai tempat damai.
Namun jika Anda mengalami konflik intens, peristiwa traumatis, atau merasakan atmosfer rumah memburuk, Anda bisa mengulangi ritual untuk memperbarui segel. Juga disarankan melakukannya setiap Desember, menjadikannya tradisi Natal keluarga Anda. Ritualnya sudah jelas, tapi mungkin di benak Anda masih ada pertanyaan. Benarkah ini bekerja atau hanya sugesti? Mari kita dengarkan bukan dari saya, tapi dari pengalaman orang lain yang telah melangkah seperti yang baru saja kita jalani. Sekarang, izinkan saya berbagi beberapa pengalaman yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun dari mereka yang telah menerapkan instruksi ini. Saya tahu mungkin ada yang mendengarkan dengan skeptis. Dulu saya pun begitu. Tetapi kesaksian yang saya terima berbicara sendiri. Saya ingat sebuah keluarga di Argentina yang menghubungi saya sekitar 15 tahun lalu. Sang ayah, seorang insinyur kimia yang sangat rasional, menulis kepada saya. Rumah baru mereka di sebuah perumahan di Buenos Aires sejak awal menjadi tempat yang gelisah. Istrinya menderita insomnia yang tak bisa dijelaskan dokter. 2 anak kecil mereka mengalami mimpi buruk berulang dengan gambar-gambar mengerikan, sampai mereka harus tidur di kamar orang tua. Pernikahan mereka retak di bawah tekanan atmosfer yang semua anggota keluarga gambarkan sebagai berat, menindas. Seolah ada sesuatu di rumah itu yang tidak menginginkan mereka. Meski tidak religius, pria ini mencapai titik keputusasaan di mana ia mau mencoba apapun. Seorang teman meminjamkan salah satu buku saya yang sedikit menyebut praktik garam ini. Ia meminta instruksi lebih detail, sama seperti yang baru saja saya berikan kepada Anda. Dan meski ia akui melakukannya dengan lebih banyak keraguan daripada keyakinan, ia mengikuti petunjuknya dengan saksama. Sebulan kemudian, surat balasannya sampai. Perubahannya, tulisnya, begitu dramatis hingga saya kesulitan menemukan kata. Malam pertama setelah rumahnya disegel, istrinya tidur 8 jam berturut-turut untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Anak-anaknya hampir seketika berhenti mengalami mimpi buruk. Suasana rumah berubah sampai-sampai tamu yang datang pun merasakan perbedaannya. Seolah sebelumnya kami tinggal di tempat yang berbeda, tulisnya. Saya tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah, tetapi faktanya tak terbantahkan. Keluarga saya mendapatkan kedamaian kembali. Kisah lain, seorang wanita pengusaha sukses di Spanyol yang tak punya minat khusus pada hal spiritual, namun sedang mengalami rentetan masalah keuangan yang mengancam menghancurkan segalanya. Setiap bisnis gagal, setiap peluang sirip di detik terakhir. Ia telah berkonsultasi dengan ekonom, pengacara, tak ada yang bisa menjelaskan nasib sial yang terus-menerus ini. Seorang teman yang mengenal karya saya menyarankan, mungkin masalahnya bukan finansial, melainkan energetik, mungkin rumah atau ruang kerjanya terkontaminasi. Dengan penuh skeptisisme, tetapi tanpa pilihan lain, wanita ini melakukan ritual garam di rumah dan kantornya. Dalam 6 bulan berikutnya, ia menutup 3 kontrak besar yang mandek bertahun-tahun, mendapatkan kembali investasi yang ia kira hilang, dan situasi keuangannya pulih sepenuhnya. Kebetulan, tulisnya kepada saya. Mungkin. Tapi saya sendiri merasa sesuatu berubah di level yang dalam. Bukan hanya keuangan saya yang membaik, tetapi kejernihan pikiran, kemampuan mengambil keputusan, dan kepercayaan diri saya. Saya bisa melanjutkan berjam-jam dengan ratusan kesaksian dari berbagai negara dan latar belakang. Polanya tak terbantahkan. Ketika seseorang menyegel rumahnya dengan niat tulus, hasilnya terwujud. Tapi izinkan saya juga, sejujurnya, tentang sesuatu yang saya amati. Dalam beberapa kasus, segera setelah ritual, keadaan justru tampak memburuk sementara. Orang melaporkan malam yang lebih gelisah, konflik keluarga yang lebih intens, bahkan kejadian aneh dalam hari-hari setelah penyegelan. Dan ini jauh dari tanda kegagalan. Seringkali justru menunjukkan sebaliknya. Harun menjelaskan fenomena ini dengan sebuah analogi yang tak pernah saya lupakan. Saat kamu menyalakan lampu terang di ruangan yang gelap lama, kecoa dan serangga lain yang bersembunyi di bayangan akan berlarian takut mencari persembunyian baru. Hal serupa terjadi di ranah spiritual.
Saat Anda menyegel rumah dengan kekuatan ilahi, energi gelap yang telah lama bersarang merasa terancam dan bisa bereaksi dengan kekerasan terakhir sebelum terpaksa meninggalkan wilayah itu. Seperti tamparan terakhir penjajah yang tahu ia kalah. Jika Anda mengalami intensifikasi sementara ini, jangan panik atau mengira Anda salah. Tetaplah tenang. Tegaskan kembali keyakinan Anda. Nyatakan dengan lantang bahwa rumah Anda milik terang dan semua kegelapan harus pergi. Bertahanlah selama beberapa hari yang mungkin berat itu dengan mengetahui bahwa itu justru tanda prosesnya bekerja, bahwa Anda sedang merebut kembali wilayah yang telah dirampas. Periode penyesuaian ini jarang berlangsung lebih dari seminggu dan akan diikuti oleh kedamaian dan keharmonisan yang mungkin sudah lama tidak Anda rasakan. Namun, ada hal lain yang lebih penting yang perlu saya sampaikan sebelum kita akhiri. Ritual garam adalah alat yang kuat, tetapi bukan solusi ajaib yang bekerja terlepas dari bagaimana Anda hidup. Jika Anda menyegel rumah dengan garam, tetapi kemudian membiarkan perselisihan masuk melalui pertengkaran konstan, jika Anda membawa objek-objek terkontaminasi, jika Anda menjalani perilaku yang Anda tahu merusak, Anda sedang mengontradiksi dengan tindakan apa yang Anda nyatakan dengan mulut Anda. Kontradiksi itu akan secara bertahap membatalkan perlindungan yang telah Anda dirikan. Garam berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, sebagai filter awal. Tetapi Anda yang harus menjaga interior perimeter itu tetap terlindungi, bersih, harmonis, dan didedikasikan untuk kebaikan. Pelihara kedamaian dalam keluarga. Latih rasa syukur setiap hari. Bacalah teks-teks yang mengangkat semangat. Dengarkan musik yang menyentuh jiwa. Kelilingi diri dengan orang-orang yang menambah, bukan mengurangi. Jadikan rumah Anda tempat di mana cinta adalah frekuensi dominan, di mana sukacita disambut, di mana kehadiran ilahi dirasa diundang dan dihormati. Dan tolong, jangan jatuh ke dalam takhayul dengan mengira garam itu sendiri, memiliki kekuatan magis yang mandiri. Garam hanyalah alat, titik kontak untuk keyakinan Anda. Simbol fisik dari realitas spiritual. Kekuatannya tidak terletak pada mineralnya, tetapi pada otoritas yang Anda jalankan saat menggunakannya dengan benar, pada hubungan yang Anda bangun dengan kekuatan-kekuatan lebih tinggi, pada perjanjian yang Anda aktifkan ketika Anda menggabungkan niat, kata, dan tindakan. Jika Anda kehilangan pandangan ini, jika Anda mulai melihat garam sebagai jimat, Anda menyimpang ke wilayah berbahaya yang justru dapat membuka Anda pada pengaruh yang tidak Anda inginkan. Jadi, ya, ritualnya nyata dan efektif, tapi kekuatan sejatinya lahir dari keselarasan antara apa yang Anda lakukan di luar dan siapa Anda di dalam. Dan dengan pemahaman ini, kita siap untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari semua yang telah kita bahas. Mengapa pesan ini datang kepada Anda di Desember ini, dan apa panggilan sebenarnya yang tersembunyi dalam ritual sederhana ini? Jadi, di manakah posisi kita sekarang? Kita telah membongkar rahasia yang dijaga ribuan tahun, memegang peta perlindungan, memiliki panduan langkah demi langkah, dan mendengar bahwa itu benar-benar bekerja. Tapi biarkan saya bertanya sesuatu yang lebih dalam. Mengapa pesan ini sampai kepada Anda? Mengapa tepat di bulan Desember ini? Di saat dunia sibuk dengan belanja dan hingar-bingar, mengapa Anda justru menemukan cerita tentang garam, 7 sudut rumah, dan seorang pria tua di Galilea? Ini yang saya percayai setelah seumur hidup menyelidiki pola-pola tersembunyi. Sinkronisitas adalah bahasa yang digunakan yang tak kasat mata untuk berkomunikasi dengan yang kasat mata. Kehadiran Anda di sini, mendengarkan ini sekarang bukanlah kecelakaan. Itu adalah tanda, sebuah isyarat halus bahwa mungkin jiwa Anda sudah merindukan praktik seperti ini, bahwa rumah Anda membutuhkan peneguhan kembali, atau bahwa keluarga Anda membutuhkan perlindungan ekstra di waktu yang bergejolak ini. Harun meninggal 3 bulan setelah pertemuan terakhir kami. Namun sebelum itu dia meninggalkan sebuah amanat yang telah saya coba penuhi selama beberapa dekade ini. Bagikan apa yang saya ajarkan kepada mereka yang siap menerimanya. Dulu saya bertanya-tanya, siapa penerima yang siap itu? Bagaimana mengenali mereka? Lama-kelamaan saya mengerti jawabannya lebih sederhana dari yang saya kira.
penerima yang siap mengenali diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang saat mendengar kata-kata ini, merasakan sesuatu terbangun di dalam diri, yang hatinya mengenali kebenaran di balik kata-kata. Yang, meski ada skeptisisme awal, merasakan desakan tak terjelaskan untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jika Anda adalah salah satu dari orang-orang itu, jika Anda telah mendengarkan sampai titik ini dengan perasaan bahwa ini bukan informasi biasa, melainkan semacam wahyu pribadi, maka pesan ini telah sampai pada penerima yang tepat. Sekarang, tanggung jawab ada di tangan Anda. Anda bisa melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan ketika menemukan informasi yang menantang paradigma mereka. Mengabaikannya, merasionalisasinya, membuangnya, dan melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa. Atau Anda bisa mengambil langkahnya, melintasi ambang batas itu, mengalaminya sendiri. Keputusan ada di tangan Anda. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda pada sesuatu yang Harun katakan dalam percakapan terakhir kami, ketika penyakit telah menyergap tubuhnya, tetapi pikirannya tetap jernih. Pengetahuan yang tidak diterapkan ibarat garam yang kehilangan rasanya. Tidak ada gunanya selain untuk dibuang dan diinjak-injak. Tapi pengetahuan yang dipraktikkan mengubah hidup orang yang mempraktikkannya dan semua orang di sekitarnya. Pilihlah untuk menjadi garam yang asin, bukan garam yang lupa akan tujuannya. Itulah kata-kata terakhir yang saya dengar darinya. Dan sejak saat itu, setiap kali saya membagikan pengetahuan ini, saya teringat pada sorot matanya yang tajam, suaranya yang parau, namun penuh keyakinan. Dan saya tahu, di suatu tempat, dengan cara yang tidak sepenuhnya saya pahami, dia sedang mengamati menunggu untuk melihat berapa banyak dari mereka yang menerima ajaran ini, yang memiliki keberanian untuk menerapkannya. Desember ini bisa menjadi awal sesuatu yang baru bagi Anda dan keluarga. Bisa menjadi momen di mana Anda berhenti menjadi korban dari kekuatan yang tidak Anda pahami dan menjadi pemain aktif dalam perlindungan spiritual Anda sendiri. Bisa menjadi titik balik yang menandai sebelum dan sesudah dalam sejarah rumah tangga Anda. Tapi itu hanya akan terjadi jika Anda bertindak. Hanya akan terjadi jika Anda mengubah kata-kata ini menjadi perbuatan, informasi ini menjadi aksi, pengetahuan ini menjadi pengalaman hidup. Natal sudah di depan mata. Momennya adalah sekarang. Semoga perlindungan ilahi menyelimuti rumah Anda dan semua yang tinggal di dalamnya. Semoga Desember ini menjadi bagi Anda dan orang-orang terkasih waktu kedamaian sejati, pembaruan mendalam, dan berkat yang melampaui nalar. Jadilah demikian. Saya telah mendedikasikan hidup untuk menyelidiki misteri yang disembunyikan sejarah resmi. Dan dari semua yang saya temukan, sedikit hal yang memberi dampak sebesar kesederhanaan dan keefektifan praktik kuno ini. Ia tidak membutuhkan uang, inisiasi rahasia atau keanggotaan organisasi tertentu. Hanya membutuhkan garam, keyakinan, dan kemauan untuk melindungi apa yang Anda cintai. Saya mengucapkan selamat tinggal dengan keyakinan bahwa pesan ini akan sampai pada mereka yang perlu menerimanya. Sisanya ada di tangan Anda. Sampai jumpa lagi. Dan ingatlah selalu, dalam pertempuran antara terang dan gelap, Anda bukan penonton pasif, Anda adalah peserta aktif. Dan alat untuk mempertahankan wilayah Anda telah diserahkan kepada Anda. Gunakanlah.